Percaya pasti ada cara untuk menyembuhkannya, ucap Xiaoyan. Semua orang yang menyentuhku akan mati dengan cara yang mengenaskan. Kamu bisa bayangkan betapa sengsaranya aku memiliki tubuh seperti ini, ucap Xiaoyixian. Di sisi lain, terlihat Medusa mulai mengalami kesakitan. Darahnya bercampur dengan racun akibat Medusa beradu pukulan dan menyentuh tubuh Xiaoyixian. Melihat Medusa seperti itu, Xiaoyan marah pada Xiaoyixian. Apa yang Anda lakukan? Tanya Xiaoyan. Bukankah sudah kubilang siapa saja yang menyentuhku akan mati mengenaskan, ucap Xiaoyixian. Medusa yang mendengar hal itu merasa geram. Kemudian dia berkata, aku Medusa, tak mungkin bisa mati oleh racun seperti ini. Aku bisa membunuhmu sebelum racun ini menyebar ke seluruh tubuhku, ucap Medusa. Silahkan kamu datang dan bisa mencobanya sendiri, ucap Xiaoyixian. Mendengar mereka berdua bertengkar, Xiaoyan pun berkata, cukup, kalian berdua jangan bertengkar memperebutkanku, ucap Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan berkata kembali, Xiaoyixian, saya pernah bilang kepada Anda ketika kita berdua berada di gubuk, apapun yang terjadi padamu, aku Xiaoyan akan selalu menjadi teman mesramu, dan aku pula akan berusaha mencarikan obat yang bisa menyembuhkanmu, ucap Xiaoyan. Aku sudah lupa tentang semua kenangan indah kita berdua, ucap Xiaoyixian. Jika kamu memang sudah melupakannya, kamu bisa datang dan menyerangku, ucap Xiaoyan. Lalu terlihat Xiaoyan mendekati Xiaoyixian, sedangkan Medusa yang melihatnya merasa sangat khawatir dan berkata, hati-hati sayang. Xiaoyan pun menjawab, tidak apa-apa, tenanglah, ucap Xiaoyan. Terlihat Xiaoyan berkata pada Xiaoyixian, percayalah padaku, aku bisa mencarikan jalan keluar untukmu, jangan putus asa. Memang mudah untuk berbicara, tapi kenyataannya apa? Ucap Xiaoyixian. Terlihat Xiaoyan segera menggenggam tangan Xiaoyixian, dia sangat kaget dan segera menghindar karena tak ingin menyakiti Xiaoyan. Kemudian Xiaoyixian berkata, apa yang kamu coba lakukan? Kemudian Xiaoyan berkata, aku mulai mengerti racun dalam tubuhmu memang sangat mengerikan, namun meskipun akan susah menghilangkannya, tapi saya bisa membantu Anda mengontrolnya. Dan dengan cara ini, Anda bisa memegang dan memeluk orang yang Anda ingin peluk dan bisa melukai seseorang yang akan berniat jahat pada Anda, ucap Xiaoyan. Sisi lain, semua orang mulai berkomentar, wanita itu berhenti dan luluh setelah Xiaoyan berbicara dengannya. Jangan bilang dia takut pada Xiaoyan, atau mungkin seperti wanita lainnya, dia sudah dimantap-mantapin sama Xiaoyan, ucap Jialau. Siapa yang peduli alasannya, selagi wanita jahat itu bisa dihentikan, ini akan lebih baik, ucap Lord Pama. Sepertinya Xiaoyan sedang berdiskusi dengan wanita itu. Semoga saja dia bisa membujuknya, ucap Xiaoding. Maksudmu dengan mengontrol racun dalam tubuhku, apakah ini bisa? Tanya Xiaoyixian. Ya, tentu saja. Seperti yang kubilang, kalau Anda bisa mengontrolnya, siapapun yang memegang Anda takkan masalah bila Anda mengendakinya. Namun jika tidak, itu akan menjadi senjata yang baik untuk pertahanan diri Anda, ucap Xiaoyan. Apakah Anda bisa membantu saya untuk mengontrolnya? Tanya Xiaoyixian. Tentu aku bisa. Apa sih yang nggak bisa kalau buat kamu? Ucap Xiaoyan. Kemudian setelah tenang, Xiaoyixian menjelaskan dia mendapatkan tawaran dari Aula Jiwa. Jika dia bisa mendangkap ketua aliansian, dia akan memberikan obat penawar racun pada Xiaoyixian. Makanya Xiaoyixian menyerang kekaisaran Jiama. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan sangat kaget dan tidak menyangka kalau Aula Jiwa sudah bertindak sejauh ini. Kemudian Xiaoyan berkata, karena pertempuran ini telah berakhir dan kesalahpahaman ini sudah selesai, maka tersenyumlah, saya menyukai dan merindu akan senyuman manismu dulu, ucap Xiaoyan. Jangan sembarangan, dulu sifatku sangat tak cocok dengan keadaanku yang sekarang, ucap Xiaoyixian.
Meskipun begitu, saya sangat menyukainya saat Anda tersenyum manja pada saya, ucap Xiaoyan. Ketika mendengarnya, Xiaoyan tersipu malu, sedangkan di sisi lain, Medusa terlihat sudah bisa mengeluarkan racun dalam tubuhnya. Dan ketika dia melihat Xiaoyan dan Xiaoyan bermesraan, dia hanya terlihat mengaung-ngaung kagak jelas. Saya tidak menyangka ketua aliansian itu adalah Anda, ucap Xiaoyan. Waktu telah banyak berubah, saya juga tidak menyangka Anda bisa sehebat sekarang. Oh iya, apakah orang-orang Aula Jiwa masih berada di Kekaisaran Cuyun? Tanya Xiaoyan. Entahlah, mereka sangat aneh dan susah untuk ditemukan. Mereka datang tadi undang dan pulang tadi antar bagaikan jailangkung, ucap Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan menyuruh semua orang di pertempuran untuk mundur. Semua ragu mendengar ini, namun dengan sekali tatapan semua orang langsung menuruti omongan Xiaoyan. Dan akhirnya pertempuran pun berakhir dengan ending yang kurang memuaskan. Hari pun berganti. Keesokan harinya, Xiaoyan mendatangi Xiaoyan untuk melakukan pengobatan. Dan dia juga memberikan informasi ada masalah dengan Yan Luotian yang tak mau Kekaisaran Cuyun dan Kekaisaran Jiama berdamai. Dia juga memiliki dukungan khusus yang sulit untuk dikatakan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan hanya mengambil napas dan berkata, selama Anda tak ikut bersamanya, saya akan merasa lebih tenang dan saya akan segera menghabisi hama tersebut. Di sisi lain, lagi-lagi Medusa datang dan mengganggu mereka berdua. Dia terus saja mencari masalah dengan Xiaoyan karena cemburu. Di sisi lain, Xiaoyan hanya menggaruk kepala karena bingung mau pilih yang mana. Enaknya sih dua-duanya, gumam Xiaoyan. Tidak berselang lama, segera Xiaoyan dan Xiaoyan merundingkan bahan obat apa saja yang diperlukan untuk membuat pil yang akan menjadi penangkal racunnya dan dapat membantu Xiaoyan supaya bisa mengontrolnya. Setelah selesai, mereka berpisah dan mulai mencari bahan-bahan tersebut. Kemudian Medusa berkata, ketua sekte ular ingin bertemu dengan Anda. Apakah Anda ingin pergi bersama saya? Ucap Medusa. Ah, untuk apa? Tanya Xiaoyan. Sepertinya mereka sudah menyadari tentang hubungan mantap-mantap kita dan ingin menemui Anda, ucap Medusa. Lalu apa yang akan mereka lakukan pada saya? Ucap Xiaoyan. Menurut aturan klan, Anda akan dimakan oleh puluhan ribu ular sebagai penebusan dosa karena telah merenggut keperawanan saya, ucap Ratu Medusa. Ah, yang benar saja, tidak bisakah mereka berbicara dengan saya baik-baik dan tak melakukan hal yang mengerikan seperti itu, ucap Xiaoyan. Kamu bisa memikirkannya dan berunding bersama tetua yang lain. Saya akan menemui Anda besok dan Anda sepertinya tak harus membuatkan pil pemulihan jiwa untuk saya. Pengaruh ular kecil dalam tubuh saya sudah semakin lemah, ucap Medusa. Apakah ini artinya kau ingin membunuhku? Ucap Xiaoyan. Jika aku ingin membunuhmu, bukankah dari dulu seharusnya kau sudah mati? Ucap Medusa. Terlihat Xiaoyan hanya tersenyum lega mendengarnya. Kemudian setelah Xiaoyan berunding masalah penyerangan yang akan dilakukan ke tempat Yan Luotian, lalu Xiaoyan meninggalkan rapat. Kemudian Xiaoyan segera pergi bersama Ratu Medusa untuk menemui para tetua suku ular. Sesampainya di sana, semua tatapan suku ular kebanyakan menatap sinis pada Xiaoyan, namun Medusa segera membawa Xiaoyan masuk ke ruang penatua. Apakah kamu yang bernama Xiaoyan? Ucap salah satu penatua suku ular. Ya, saya Xiaoyan. Salam hormat untuk keempat tetua ular, ucap Xiaoyan. Ah, saya tidak menduga kepala aliansian masih sangat muda dan Anda sudah menerobos ke tingkat doang. Ini mengejutkanku, ucap nenek tua ular. Saya memanggil kepala aliansi ke sini karena ada beberapa yang harus saya tanyakan, ucap penatua pertama.
Baiklah, silahkan bicara, penatua pertama, ucap Xiaoyan. Semua suku ular akan menjadi manusia jika mereka berhubungan mantap-mantap dengan pasangannya. Namun sebelum melakukannya, mereka harus ditraining dulu di altar suci suku ular. Tapi Ratu Medusa belum ditraining dan sudah melakukan mantap-mantap, dan saya dengar dia melakukannya dengan Anda, ucap penatua pertama. Mendengar hal tersebut, kemudian Xiaoyan menjawab, 4 tetua, ini memang terjadi, namun waktu itu masalahnya cukup rumit, ucap Xiaoyan. Bagaimanapun keadaannya, menurut aturan, kepala Xiao mesti dihukum digigit 1000 ular supaya terbebas dari dosa ini, ucap penatua pertama. Sudahlah, jangan menakutiku dengan hal semacam ini. Jika memaksa, saya tak akan berdiam diri seperti ini, ucap Xiaoyan. Memang Anda bukanlah orang yang mudah digertak, apalagi Anda adalah ketua aliansi. Kami tidak mungkin melakukannya, namun setelah diperiksa, ternyata Ratu Medusa sekarang hamil anak Anda, ucap penatua pertama. Yang benar saja, apa saya stok chair itu? Padahal kami baru sekali melakukannya, tanya Xiaoyan. Tetua, Anda mungkin salah, saya saja tidak merasakan apa-apa, ucap Ratu Medusa. Ini memang masih kesimpulan yang belum pasti, namun jika memang iya, Anda benar-benar harus menjaganya. Kehamilan suku ular bisa mencapai 3-5 tahun, dan keturunan dari suku ular biasanya akan lahir dengan kekuatan Do Huang, bahkan Dojong jika Anda beruntung, ucap penatua pertama. Kemudian penatua pertama berkata kembali, namun untuk mendapatkan kekuatan bayi yang bisa mencapai tingkatan itu, ibunya yang mengandungnya harus mendapatkan asupan nutrisi yang cukup dari sebuah pil tingkat 6. Ini semua supaya bayi tetap sehat dan kuat. Kalau bisa, ibunya harus rutin makan nasi liwet, ubi bakar, dan beberapa nutrisi lainnya, ucap penatua pertama. Lalu apa yang penatua inginkan? Tanya Xiaoyan. Saya ingin Anda bertanggung jawab karena itu adalah anak Anda. Tentu Anda tak akan membiarkannya menjadi keturunan Anda yang gagal, bukan? Tanya penatua pertama. Saya memang belum bisa mengatakan apakah saya bisa atau tidak membuatkan pil tingkat 6. Namun karena itu anak saya dan saya akan melakukan hal yang terbaik untuknya. Bagaimana kalau kita memberikannya pil yang lebih kuat dari pil tingkat 6, yaitu pil tingkat 7? Kurasa dengan ini anak saya nanti akan mencapai kekuatan yang super duper epic, ucap Xiaoyan. Sebentar kepala Xiao, kurasa ini mustahil. Pin tingkat 7 adalah sesuatu yang sangat sulit untuk disempurnakan, ucap penatua pertama. Memang untuk sekarang saya belum terlalu yakin bisa membuatkannya, namun saya mempunyai waktu 2 tahun dan saya rasa akan bisa melakukannya. Dan selepas benar atau tidaknya Medusa hamil, saya pasti menepati janji saya, ucap Xiaoyan. Ini memang yang terbaik. Saya percaya kepada kepala aliansi, dan jika benar Ratu Medusa nantinya hamil dengan pil yang dibuat Anda, anak Anda nantinya akan menjadi orang yang paling kuat di dalam sejarah suku ular, ucap penatua pertama. Kemudian setelah masalahnya selesai, Xiaoyan segera pamit. Medusa berkata, jika benar ini terjadi, di masa depan Anda tak perlu khawatir, saya mengganggu Anda lagi setelah anak ini lahir, ucap Medusa. Jangan berpikir aku orang yang tak bertanggung jawab. Kita akan menikah dan kau akan menjadi istriku jika benar anak ini ada dalam rahimmu, ucap Xiaoyan.
Baiklah, terserah padamu. Aku akan menyusulmu nanti. Berhati-hatilah jika kau akan melakukan serangan terhadap Yan Luotian. Aku nanti akan menyusulmu, ucap Medusa. Di sisi lain, terlihat Hai Bodong dan yang lain sudah menunggu Xiaoyan untuk melakukan serangan. Setibanya Xiaoyan, dia tidak membicarakan masalahnya dikarenakan kondisi antara dia dan Medusa belum pasti. Apakah Medusa belum kesini? Ucap Hai Bodong. Aku sudah memberitahunya. Sepertinya Medusa sedang rapat dengan tetua lain di suku ular, ucap Xiaoyan. Namun tak lama kemudian Medusa dan yang lain pun datang dan berkata, mari kita berangkat, kita semua sudah siap. Lalu sesampainya di tempat tujuan mereka mengendap-endap dan bersiap untuk menyergap. Yan Luotian adalah seorang dojo meskipun dia terluka, namun kita harus berhati-hati, ucap Medusa. Baiklah, mari kita tunggu sampai malam tiba, ucap Xiaoyan. Hai tua, Anda tidak perlu bertindak jika suasananya tak memburuk. Saya akan bergerak bersama Medusa, namun jika keadaannya mulai memburuk, Anda bisa ikut bertindak, ucap Xiaoyan. Baiklah, saya akan menunggu dan memperhatikan situasinya, ucap Hai Bodong. Kemudian terlihat Xiaoyan dan Medusa mulai bergerak. Mereka berpisah di depan. Berhati-hatilah sayang, kita bertemu lagi di benteng setelah misi kita masing-masing selesai, ucap Medusa. Tenang saja, meskipun saya bukan dojo, namun tak akan mudah mengalahkan saya, ucap Xiaoyan sambil tersenyum pada Medusa. Ketika Xiaoyan mulai menyusup ke markas mereka, tak lama peluit dibunyikan. Semua tetua sekte Mulan menyadari kehadiran Xiaoyan. Xiaoyan, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan bilang kau akan membunuh ketua sekte kami yang sedang terluka, ucap para tetua. Saya hanya ingin menyingkirkan semua hama sampai bersih ke akar-akarnya, ucap Xiaoyan. Tak lama kemudian, terlihat Xiaoyan segera bertarung melawan 5 elit doang sekaligus. Di sana dia mulai menyipitkan mata, karena ini akan sulit jika dia menghadapinya seorang diri. Namun, tak lama kemudian Medusa datang dan telah menyelesaikan misinya. Xiaoyan sangat lega dengan kehadiran kekasihnya itu. Kemudian Ratu Medusa berkata, segera selesaikan misi Anda, biar semua tetua ini saya yang hadapi, ucap Ratu Medusa. Lalu Xiaoyan segera mengangguk dan segera bergegas menyelesaikan misinya membunuh ketua sekte Mulan dan Medusa menghadapi 5 elit doang tersebut. Terlihat 5 elit doang tersebut tak bisa apa-apa menghadapi Ratu Medusa. Dan di sisi lain, tak diperlihatkan pertempuran seperti apa yang dilakukan Xiaoyan, namun kemudian fluid panjang berbunyi dan semua orang menemukan ketua sekte sama setelah mati. Xiaoyan dan Medusa kemudian segera bergegas pergi dari sana karena misi telah selesai. Setelah menjauh dari sana, Xiaoyan kemudian berkata, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Xiaoyan. Selama Xiaoyan tak muncul, tak ada seorang pun di daerah ini yang bisa menghentikanku, ucap Ratu Medusa. Terlihat pula Hai Bodong dan yang lainnya segera menemui mereka dan bertanya, apakah misi berhasil? Tanya Hai Bodong. Ya, tentu saja, kita sudah menghabisi hama yang mengganggu sampai akar-akarnya, ucap Xiaoyan. Kemudian setelah misi selesai, mereka segera bergegas pergi ke tempat masing-masing. Terlihat di sebuah ruangan ketika Xiaoyan merenung, dia memikirkan Xiun-er dan dia pun bergumam. Xiun-er, aku akan cepat mencapai dojo dan segera menyusulmu. Tak peduli berapa kuat klienmu, aku akan menghadapinya, gumam Xiaoyan. Jin pun berganti ke tempat yang sangat jauh. Terlihat Xiun-er di sana sedang berbicara dengan Ling Ying. Ling tua, Anda sudah kembali, tanya Xiun-er. Ya, nona muda, ucap Ling Ying. Bagaimana? Apakah Anda punya kabar tentang Xiaoyan Gede? Tanya Xiun-er.
Kemudian segera Lin Ying memberitahukan kabar apa saja yang telah dia dapatkan kepada Xiun Er. Ah, benarkah Xiuyan juga sudah mencapai Do Huang dan menjadi kepala aliansian? Ini tidak terduga, ucap Xiun Er. Kemudian Lin Ying berkata kembali, namun sepertinya ada sekelompok aula jiwa yang sedang mengincar Tuan Xiuyan, ucap Lin Ying. Ah, aula jiwa ya, segera cari tahu dan kurasa mereka terlibat dengan hilangnya Paman Xiujian. Kemudian Xiun Er bergumam, aula jiwa, saya tahu Anda menginginkan batu giok dewa kuno dari Xiuyan Gege. Namun kalau Anda melukainya sedikit saja, saya akan menghancurkan Anda sampai tak tersisa, ucap Xiun Er. Kemudian terlihat Lin Ying undur diri, dia pun bergumam, anak kecil ini benar-benar diberkati oleh surga, dia mendapatkan perhatian dan cinta yang begitu dalam dari nona muda. Kemudian Xin beralih lagi ke tempat Xiuyan dikarenakan dia membutuhkan bantuan dari Pil Buhe. Mau tidak mau dia harus merekrut Buhe ke aliansian. Kemudian dia dan Hai Bodong dan juga Lord Pama segera mendatangi kediaman Pil Buhe. Sesampainya di sana sudah ada Liu Ling, dia kaget dengan kedatangan Xiuyan. Liu Ling pun bertanya, apa yang Anda lakukan di sini Xiuyan? Tanya Liu Ling. Saudara Liu Ling, saya kesini untuk bertemu dengan Pil Buhe. Bisakah Anda memanggil gurumu? Ucap Xiuyan. Melihat nada sopan dari Xiuyan, Liu Ling pun segera memanggil Pil Buhe. Di awal, Pil Buhe tidak mau bergabung meskipun Lord Pama sudah membujuknya dengan berbagai iming-iming keuntungan. Namun Pil Buhe malah menantang Xiuyan lomba alkemis. Kalau Xiuyan menang, dia akan bergabung dengan aliansia. Namun jika tidak, jangan membujuknya lagi. Xiuyan pun kemudian menyetujuinya. Kemudian Xiuyan mendapatkan kabar dari Xiao Yixian bahwa kelompok aula jiwa sedang berada di Kekaisaran Juyun. Tak mau menunggu lama, Xiuyan kemudian menemui Jian dan pergi ke tempat Medusa untuk meminta bantuan. Dikarenakan jarang bisa menemukan sosok aula jiwa ini, Xiuyan terlihat sangat tergesa-gesa. Sesampainya di tempat Medusa, mereka mulai berunding terlebih dahulu. Namun di sela-sela obrolan, Xiuyan melihat Medusa terluka. Kemudian dia bertanya, kenapa Anda terluka? Tanya Xiuyan. Ah, ini hanya luka kecil. Kemarin saya membangun bangunan di tempat yang dekat dengan hutan Magical Base dan kami dikejutkan dengan serangan beberapa monster itu, ucap Medusa. Mengapa Anda melakukannya sendiri dan tanpa meminta bantuan dari saya? Tanya Xiuyan. Aku tak ingin merepotkanmu, ucap Ratu Medusa. Kemudian Medusa yang salah tingkah segera mengalihkan topik dan berkata, kapan kita akan menyerang ke sana? Tanya Medusa. Harus secepatnya, ucap Xiuyan. Baiklah, saya akan berunding sebentar dengan tetua, nanti saya menyusul, ucap Ratu Medusa. Tak lama setelah itu, Jian, Xiuyan, dan juga Medusa pergi ke tempat Kekaisaran Juyun dan mengendap-endap menunggu kedatangan sosok dari aula jiwa di sana. Terlihat makin hari, Xiuyan dan Medusa semakin mesra dan romantis di setiap perjalanan mereka. Raut wajah Medusa yang selalu pahit kini berubah mekar dan sangat manis. Tak lama setelah itu, Xiao Yixian datang dan menghampiri mereka. Xiao Yixian pun berkata, maaf, saya terlambat datang, ucap Xiao Yixian. Kemudian Xiao Yixian berkata kembali, mengapa Anda semua menggunakan dopeng? Apakah untuk menyembunyikan diri? Anda harus tahu, tak ada satupun orang yang bisa menyelinap di Kekaisaran Juyun ini tanpa sepengetahuan saya, ucap Xiao Yixian. Mendengar hal tersebut, Medusa tidak terima. Kemudian dia berkata, jika saya mau, saya bisa melakukannya. Anda jangan sombong dulu, ucap Medusa.
Lagi-lagi mendengar perdebatan itu, Xiaoyan berkata, cukup, jangan berdebat, saya pusing, ucap Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan berkata kembali, Xiao Yixian, apakah ada kabar terbaru tentang orang dari aula jiwa tersebut? Tanya Xiaoyan. Kemarin mereka datang menemuiku, namun mereka sedikit marah karena aku belum bisa menangkapmu, ucap Xiao Yixian. Lalu, seperti apa kekuatan mereka? Tanya Xiaoyan. Dia pasti tidak lebih lemah dariku. Kalau tidak, mana mungkin dia berani arogan di hadapanku, ucap Xiao Yixian. Kemudian Xiao Yixian berkata kembali, namun jika kita bertarung bersama, tentu ini akan lebih mudah. Namun, aku khawatir paksi yang mendukungnya akan ikut turun tangan. Kalau sampai salah satu dari anggota aula jiwa, kita bunuh, ucap Xiao Yixian. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun berkata, bukankah Sekte Ratu sudah menghilangkan kebanyakan faksi tersebut, ucap Xiaoyan. Ya, namun ada salah satu faksi yang kami kesusahan untuk melawannya. Itu adalah faksi gerbang 10.000 kalajengking, ucap Xiao Yixian. Akhirnya, setelah melakukan perundingan